Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang tobatnya keturunan iblis yang hidup sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Ia juga kerap mencela cara dakwah para nabi terdahulu. Kisah tersebut berasal dari riwayat Abu Nuaim dan Al-Baihaqi dari Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW di suatu tempat di Gunung Tihamah, tiba-tiba muncul salah seorang lelaki tua sambil memegang tongkat. Dia kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku Hammah bin Hayyim bin Lukais bin Iblis." "Engkau dan iblis berjarak hanya 2 keturunan. Berapa lama waktu yang engkau lalui antara 2 jarak itu?" tanya Rasulullah SAW. Hammah menjawab, "Usia dunia ini sudah hampir punah, kecuali tinggal sedikit lagi saja. Pada malam ketika Kabil membunuh Habil, aku masih kanak-kanak. Meskipun demikian, aku sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan perkauman." Nabi SAW bersabda, "Alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarinya." Hammah pun menjawab, "Janganlah engkau sebutkan hal itu lagi, karena sesungguhnya aku sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hammah juga mengatakan, "Aku pernah bersama Nabi Nuh alaihissalam di masjidnya dan bersama beberapa orang yang beriman dari kaumnya. Dan aku juga mencela cara beliau menyampaikan dakwah kepada kaumnya, sehingga dia pun menangis dan aku juga turut menangis. Aku juga termasuk orang yang menyesal atas perbuatan itu, dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak termasuk orang-orang yang jahil." Lanjutnya, ia juga mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, "Wahai Nuh, aku termasuk orang yang bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan Kabil, yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam. Apakah menurutmu tobatku masih dapat diterima?" Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Wahai Hammah, berhasratlah terhadap kebaikan dan lakukanlah ia sebelum muncul penyesalan dan kerugian. Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, dan tidak ada seorang hamba pun yang bertobat kepada Allah melainkan Allah akan menerima tobatnya. Oleh karena itu, ambillah air wudhu dan bersujudlah 2 kali." Iblis tersebut terus melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Ketika ia bersujud, Nabi Nuh alaihissalam menyeru kepadanya, "Angkatlah kepalamu, karena sesungguhnya tobat bagimu sudah turun dari langit." Namun, ia tidak menghiraukannya dan senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga menceritakan pernah bersama Nabi Hud alaihissalam dan bersama mereka yang beriman kepadanya. Seperti yang ia lakukan kepada Nabi Nuh alaihissalam, ia juga mencela cara dakwah Nabi Hud kepada kaumnya sehingga dia pun menangis dan iblis pun ikut menangis. Ia mengatakan sering bertemu Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam di tempat orang-orang awam yang buta huruf. Selain itu, ia bertemu Nabi Ilyas alaihissalam di lembah. Ia bertemu Nabi Musa dan beliau turut mengajarkan Taurat kepadanya. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Jika engkau sempat bertemu Nabi Isa alaihissalam putra Maryam, sampaikan salamku kepadanya." Kemudian, ketika ia bertemu Nabi Isa alaihissalam, ia pun menyampaikan salam Nabi Musa. Nabi Isa berkata, "Jika engkau bertemu Nabi Muhammad, sampaikan salamku kepadanya." Setelah mendengar kisah tersebut, Rasulullah SAW memandang ke arah yang jauh, kemudian beliau menangis dan berkata, "Salam atas Nabi Isa alaihissalam selagi dunia masih ada, dan salam atasmu wahai Hammah di atas amanah yang telah engkau sampaikan." Hammah pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, lakukanlah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam kepadaku, yakni beliau mengajarkan aku kitab Taurat." Kemudian Rasulullah SAW pun membacakan surat Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir, dan An-Nas, Al-Falaq, serta Al-Ikhlas. Setelah itu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Hammah apa yang ia butuhkan. Namun, beliau menghentikan ceritanya sebelum Hammah menyampaikan keperluan-keperluannya. Sehingga Umar radhiyallahu anhu tidak tahu apakah iblis yang bertobat itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin.